Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ishak. Saya dari kelompok 5 dan beberapa rekan saya yaitu Goli Ashraf, Michi Delvia Susanti, Yulia Maiza Rahmayani, Amar, dan saya sendiri Dimas Muhammad Ishak. Pada mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bapak Feby Wenando SPD MN. Saya dan rekan-rekan akan membahas tentang materi deteksi ujaran kebencian dengan menggunakan algoritma Net Bayes. Net Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Net Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Karakter dari Net Bayes. Yang pertama, metode Net Bayes bekerja teguh atau robust terhadap data-data yang terisolasi yang biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda atau outliner. Net Bayes juga bisa menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi. Yang kedua, tangguh menghadapi atribut yang tidak relevan. Dan yang terakhir, atribut yang mempunyai korelasi bisa mendegradasi kinerja klasifikasi Net Bayes karena asumsi independensi atribut tersebut sudah tidak ada. Konsep dari Net Bayes. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu yang pertama, pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori, dan yang kedua, penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, dan juga prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang mudah disimpan. Penggunaan dari Net Bayes mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis dan untuk mendeteksi atau menyaring spam. Kelebihan dari Net Bayes. Yang pertama, bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang ketiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang kelima, perhitungannya cepat dan efisien. Yang keenam, mudah dipahami dan mudah dibuat. Yang ketujuh, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Yang kedelapan, jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner ataupun multiclass. Selanjutnya, kekurangan dari Net Bayes. Yang pertama yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Dan yang terakhir, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan masa sebelumnya,
keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap-tahap dari bagaimana menggunakan algoritma net bias. Selanjutnya kita akan memasuki tahap itu. Oke, untuk tahap yang pertama kita masuk pada proses cleaning data. Pada proses ini kita membutuhkan beberapa library seperti yang terlihat sudah diimportkan beberapa library, yaitu ada Pandas. Biasanya Pandas ini digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, dan juga mengecek data. Selanjutnya diimportkan yaitu NumPy, berfungsi untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang bisa diterapkan pada vektor ataupun matriks. Lalu ada Seaborn. Seaborn ini merupakan salah satu pustaka Visual Python yang berlandaskan pada Matplotlib ini. Matplotlib sendiri yaitu untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik. Lalu ada Sklearn. Sklearn itu untuk membangun model pembelajaran mesin. Ada juga NLTK atau Natural Language Toolkit untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. Setelah import dari library ini, kita masuk untuk load datasetnya, yaitu dataset re-dataset.csv. Setelah itu kita tampilkan datanya. Selanjutnya data yang tampil sesuai dengan labelnya yang berjumlah itu sekitar ini, jumlahnya itu 13.169 baris dan 13 kolom. Selanjutnya kita akan menghilangkan kata user pada isi kolom tweet. Di sini kata-kata user itu akan dihilangkan. Selanjutnya kita akan menghilangkan kata RT pada isi label tweet. Setelah itu kita akan menginstal library Sastrawi yang berguna nanti pada saat stop word ini. Selanjutnya mendefinisikan simbol, emoticon. Setelah itu kita melakukan menghilangkan white space yang tidak berguna. Ini white space yang tidak berguna. Lalu remove tweets less than 3 tokens. Selanjutnya kita menghilangkan kata-kata pendek yang tidak perlu. Lalu kita drop kolom 13, 14, 15, dan 16. Lalu mengambil data yang diperlukan untuk akan dijadikan final tweet saja. Setelah itu kita tampilkan final tweetnya dan kita drop kembali kolom 13. Setelah itu kita cetak data berbentuk CSV. Selanjutnya kita masuk tahap kedua, yaitu tahap proses data. Di sini kita kembali melakukan beberapa import library lagi. Setelah itu kita lakukan proses datanya. Setelah di-upload lagi, di sini kita melakukan case folding. Case foldingnya untuk membuat semua kata menjadi huruf kecil. Lalu kita import NLTK-nya. Nah, di sini pada import string kita menghapus nomor pada data.
Setelah itu kita lakukan filtering data untuk mengambil isi data dari isi kolom tweet. Selanjutnya kita melakukan tokenizing, di mana tokenizing ini untuk memecah kalimat menjadi teks. Setelah dilakukan tokenizing, kita selanjutnya melakukan stop word, lalu tampilkan datanya, di mana pada saat ini kami hanya menampilkan 20 buah dari sampel data. Setelah itu dilakukan normalisasi kata dari kamus alay, dan hasilnya ditampilkan seperti ini. Lalu diinstal kembali sastrawinya untuk menampilkan kata-kata yang sudah dinormalisasi tadi. Sudah diimport kembali sastrawinya. Lalu selanjutnya kita simpan datanya yang akan ditampilkan pada model algoritma Naive Bayes selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap untuk menampilkan model algoritma Naive Bayes-nya. Di sini kita import kembali library-nya seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn, di mana nanti untuk mengubah dimensi visualisasi dan pembangunan modelnya. Lalu kita import datanya. Di sini nanti kita upload dataset file dari CSV-nya. Di sini kita untuk melakukan klasifikasi mana saja user yang melakukan hate speech. Lalu kita tampilkan datasetnya. Setelah itu kita melakukan pemisahan data antara fitur dan data dependent variabelnya. Di sini kita melakukan pemisahan datanya. Setelah itu kita masuk ke tahap pre-processing untuk mengatasi data kategorikal dan numerikal. Setelah itu kita lakukan split data, di mana nantinya akan membagi data X menjadi data X test dan juga X train. Begitu juga dengan Y dibagi menjadi Y test dan Y train. Setelah dibagi, kita melakukan scaling data, di mana hasil dari X test dan X train tersebut akan masuk ke masing-masing labelnya. Setelah itu kita tampilkan hasil data trainingnya. Setelah itu juga kita tampilkan hasil data prediksinya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi untuk melihat hasil akurasi skornya, di mana persentasi dari akurasinya didapat yaitu 0,886 atau sekitar 88%. Baik, sekiranya itu yang bisa kami tampilkan pada model algoritma Naive Bayes ini. Kesempurnaan aja milik Allah, kekurangan adalah milik kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.